ذقت ولن أتخلى عني ladil mabrur Fatsipari wajudi min ba'di hajatin ذقت ولن أتخلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Nurjannah, NPM 1921010017, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum perdata internasional. Berikut materi-materi mengenai hukum perdata internasional. Selalu ada perbedaan pendapat dalam hukum perdata internasional. Ternyata tidak ada kata sepakat antara para penulis mengenai berbagai masalah. Setiap detik selalu terdapat perbedaan paham. Oleh karena itu, maka seringkali mengejek apa yang dinamakan conflict of the law diganti menjadi conflict of the lawyers. HPI internasional atau nasional. Perkataan internasional pada hukum perdata internasional juga diartikan bahwa hukum perdata internasional sumbernya adalah internasional. Tetapi sebaliknya, daripada itu hukum perdata internasional adalah hukum nasional. Aneka ragam pandangan tentang luas bidang HPI. Sudargo Gautama menyatakan tentang berbagai pendapat mengenai luas bidang HPI. Ada dua kelompok besar peraturan dalam ruang lingkup HPI, yaitu HPI material dan HPI formel. Tepat kedudukan badan hukum. Persoalan-persoalan HPI timbul karena badan hukum yang bersangkutan dalam suatu peristiwa hukum tertentu berkedudukan di luar negeri. Pengertian titik pertalian. Titik pertalian atau titik taut adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan satu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan. Titik taut pertalian untuk hak. Titik pertalian primer yang pertama di bidang hak adalah golongan rakyat yang menentukan status dari para pihak, para subjek hukum. Sebagai titik pertalian pertama ialah kewarganegaraan dari para pihak yang merupakan titik pertautan atau faktor yang menimbulkan persoalan HPI, karena negara kita memakai prinsip nasionalitas yang mementingkan kewarganegaraan sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan hukum yang masih berlaku. Antar agama, termasuk dalam hak tokoh antar golongan, dapat dimasukkan pula hukum antar agama, karena masalah-masalah hukum antara agama penulis terbanyak dianggap tidak beda dengan hukum antar golongan. Hukum antar tempat adalah keseluruhan peraturan hukum dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku dalam hubungan hukum antar warga negara dalam satu negara, memperhatikan titik pertalian dan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kekuasaan, ruang, dan sosial. Pembagian hatah. Profesor Sudargo Gautama membagi hatah menjadi dua, yaitu hatah intern dan hatah ekstern. Hukum antar waktu adalah kondisi di mana hukum pribadi dan permasalahannya berbeda, tetapi tempatnya bersama serta waktunya berbeda. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional orang tersebut ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat dan mengikuti kemanapun seseorang pergi. Sedangkan prinsip domisili bertitik berat pada segi teritorial menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan, kekeluargaan, warisan, atau status personilnya ditentukan oleh domisilinya. Semua negara Inggris yang disebut common law. Adapun alasan-alasan pro prinsip kewarganegaraan sebagai berikut. A. Prinsip ini paling cocok untuk perasaan hukum seseorang. B. Lebih baik permanen dari hukum domisili. C. Prinsip kewarganegaraannya membawa kepastian lebih banyak. Adapun alasan-alasan pro prinsip domisili sebagai berikut. A. Hukum domisili ialah hukum di mana yang bersangkutan sesungguhnya hidup. B. Prinsip kewarganegaraan seringkali memerlukan bantuan domisili. C. Hukum domisili seringkali sama dengan hukum sang hakim. D. Cocok untuk negara-negara dengan pluralisme hukum. Renvoy adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoy
terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Renvoi akan timbul ketika hukum asing yang ditunjukkan lex fori menuju kembali kepada lex fori tadi atau kepada sistem hukum yang lain. Persoalan renvoi berkaitan dengan persoalan prinsip nasionalitas atau prinsip domisili dalam menentukan status personal seseorang, terutama terjadi karena ada perbedaan prinsip yang dianut nasionalitas atau domisili di berbagai negara. Kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimaksudkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar, atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Ini merupakan kualifikasi dari fakta-fakta. Persoalan penting yang muncul dalam proses kualifikasi HPI pada dasarnya adalah berdasarkan sistem hukum kualifikasi dalam suatu perkara HPI seharusnya dilakukan. Adapun beberapa teori kualifikasi yaitu teori kualifikasi lex fori menurut hakim, teori kualifikasi lex casual menurut lex fori yang diperluas, teori kualifikasi bertahap, primer dan sekunder, dan teori kualifikasi otonom. Ketertiban umum dipakai seirit mungkin, hal ini hanya jika diperlukan sekali. Sebagai ultitum redium boleh dipakainya ini. Ketertiban umum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan. Kaidah-kaidah yang membatasi kekuatan ekstrateritorial dari kaidah asing. Kaidah-kaidah yang termasuk ketertiban umum intern adalah kaidah-kaidah yang membatasi kebebasan perorangan atau lebih luas dari ketertiban umum internasional. Tetapi istilah ketertiban umum internasional terdengar kecaman karena sesungguhnya yang dikehendaki bukan untuk menjelaskan bahwa ketertiban umum ini bersifat internasional, tetapi sesungguhnya bahwa ketertiban umum sifatnya tidak lain daripada nasional. Ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh adalah beberapa persoalan pokok HPI yang berkaitan dengan pertanyaan tentang sejauh mana suatu forum yang harus mengakui sistem hukum atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua masalah itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana sebuah pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberadaan hukum asing sebagai akibat adanya unsur-unsur asing dalam suatu perkara. Penyelundupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Lembaga penyelundupan hukum juga dapat dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh, bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Karena pada penyelundupan hukum, kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan, tetapi hak-hak yang diperoleh. Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak. Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepastian hukum dari lex fori dan merupakan penyelundupan hukum. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok stakeholder dari suatu sistem hukum tertentu, bukan ke arah koalisium. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoi. Suatu pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul di dalam suatu kontrak, bukan untuk mengatur validitas pembentukan dari suatu perjanjian. Pendahuluan. Persoalan pendahuluan atau dalam bahasa asing proc prac intestet prac adalah keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Proc prac di Jerman, incidental question dan preliminary question di Inggris. Terjadinya perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan lex quaes harus dipakai melihat bahwa persoalan pendahuluan harus diselesaikan menurut hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan pokok di mana titik taut yang tergantung pada lex causa. Pendapat pertama mengedepankan lex causa merupakan pro lex question yang disebut dengan lex quaes. Sebaliknya, pendapat kedua mengatakan HPI dari lex fori yang dipakai untuk persoalan pendahuluan ini adalah titik taut yang berdiri sendiri. Mereka yang pro lex fori disebut dengan lex foritas. Istilah hukum perdata internasional merupakan terjemah dari istilah-istilah asing seperti international privatrecht dari Belanda, internationales privatrecht dari Jerman,
Tratat International Law dari Inggris dan Droit International Privé dari Perancis. Istilah-istilah yang banyak berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental ini kemudian diterjemahkan menjadi hukum perdata internasional. Setiap kali apabila terdapat persoalan yang kaitannya kepada dua atau lebih dasar hukum yang berlainan, timbullah keharusan untuk melakukan penyesuaian ini. Tidak semua penulis HPI memperhatikan persoalan-persoalan penyesuaian, disebabkan antaranya karena pertimbangan bahwa masalah ini tidak lagi termasuk HPI. Disebabkan tugas HPI ia hanya menemukan hukum yang harus diperlakukan dan ini sudah terlaksana. Pada saat timbulnya persoalan-persoalan penyelesaian, timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembahasannya dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian, dikatakan bahwa pembahasan ini tidak demikian luas lingkungannya berlakunya. Perbedaan antara syarat timbal balik dan pembahasan ini dapat dilihat pula misalkan dalam cara ambil kemukanya. Timbal balik menghendaki terjadi terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi sebaliknya pada pembahasan lebih dahulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibuktikan kalau adanya perlakuan yang tak sama oleh negara asing bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya sangat mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.